merasa memiliki firasat yang kuat, atau sering mengalami kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Tanpa disadari, bisa jadi itu adalah warisan ilmu dari leluhur. Ilmu kebatinan, ilmu gaib, dan pengetahuan gaib seringkali diturunkan tanpa kita sadari. Dan inilah 5 tanda bahwa ilmu leluhur masih mengalir dalam dirimu. Assalamualaikum, Alhamdulillah, kita bisa bersua kembali di channel Semula Jadi. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezekinya lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sahabat Semula Jadi, ilmu kebatinan adalah pengetahuan gaib yang berakar pada pemahaman energi, kesadaran, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam banyak tradisi, ilmu ini diwariskan turun-temurun sebagai bentuk perlindungan dan pengetahuan hidup. Namun, tidak selalu diturunkan melalui ajaran lisan atau ritual tertentu. Terkadang, ilmu ini mengalir secara alami dalam garis keturunan, tanpa disadari. Seseorang yang mewarisi ilmu kebatinan sering menunjukkan tanda-tanda tertentu. Meskipun tidak menyadari, banyak yang memiliki kesensitifan batin lebih tinggi dibanding orang lain. Berikut adalah 5 tanda bahwa ilmu leluhur masih mengalir dalam dirimu. Dan yang pertama adalah intuisi yang tajam. Intuisi tajam bukan sekadar kebetulan. Beberapa orang seringkali merasa ada sesuatu yang tidak beres sebelum hal itu terjadi. Tanpa disadari, mereka mampu menangkap energi di sekitar dan merasakan gelombang yang tidak terlihat oleh orang lain. Bukan berarti bisa meramal masa depan, tetapi firasat mereka seringkali tepat. Misalnya, bisa merasakan energi negatif di suatu tempat, mengetahui seseorang sedang dalam masalah meski tidak mengatakannya, atau tiba-tiba merasa gelisah sebelum hal buruk terjadi. Ini bukan hal biasa, melainkan bagian dari ilmu kebatinan yang mengalir dalam diri. Mereka yang memiliki kesensitifan ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Suara hati seringkali menjadi penuntun ke jalan yang benar, seolah ada bisikan yang memberi peringatan atau petunjuk. Bagi yang memahami, ini bukan sekadar perasaan, tetapi bentuk komunikasi dari leluhur atau alam semesta. Lebih menarik lagi, intuisi ini biasanya sudah ada sejak kecil, tetapi tidak disadari. Banyak yang menganggapnya sebagai kebetulan atau keberuntungan. Padahal, ini adalah bagian dari hubungan gaib yang kuat dengan energi leluhur. Selain intuisi tajam, tanda lain yang menunjukkan warisan ilmu kebatinan adalah mimpi yang berulang dan penuh makna. Sering merasa sesuatu akan terjadi sebelum benar-benar terjadi? Jika sering mengalami firasat yang akurat tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda ilmu kebatinan mengalir dalam diri. Dan tanda yang kedua, sensitivitas tinggi terhadap energi sekitar. Mudah merasakan perubahan energi di suatu tempat, merinding tanpa alasan ketika berada di lokasi tertentu. Sensitivitas terhadap energi alam semesta adalah tanda bahwa batin sudah terlatih meski tanpa disadari. Sensitivitas terhadap kehadiran yang tak terlihat tidak selalu berarti melihat makhluk gaib secara langsung, tetapi lebih kepada perasaan kuat bahwa ada sesuatu di sekitar. Tiba-tiba mendengar suara halus, merinding tanpa alasan, atau mencium aroma tertentu yang tidak diketahui asalnya adalah tanda-tanda umum dari kesensitifan ini. Banyak yang merasa tidak nyaman di tempat tertentu tanpa alasan jelas. Begitu memasuki ruangan, ada perasaan gelisah atau merinding, meskipun orang lain tidak merasakannya. Ini bisa jadi pertanda adanya energi atau makhluk tak kasat mata di lokasi tersebut. Kemampuan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru ini adalah bagian dari warisan leluhur yang memberi pemahaman lebih dalam tentang dunia yang tidak terlihat oleh mata biasa. Mereka yang memiliki kesensitifan ini bisa merasakan perubahan energi di sekitar, bahkan mengetahui niat seseorang tanpa melihat bahasa tubuh atau mendengar kata-kata. Jika berdekatan dengan seseorang yang membawa energi negatif, perasaan menjadi gelisah dan tidak nyaman. Sebaliknya, saat berada di dekat orang dengan energi positif, hati terasa lebih tenang. Ada juga yang mengalami kejadian aneh, seperti benda tiba-tiba bergerak sendiri, mendengar suara langkah kaki saat sedang sendirian, atau merasakan ada yang menyentuh, meskipun tidak ada siapapun di sekitar.
Ini bukan berarti sedang mengalami gangguan mistis, melainkan tanda bahwa hubungan dengan dunia gaib lebih kuat dibandingkan orang biasa. Selain itu, tanda lain dari warisan ilmu leluhur adalah kesensitifan terhadap energi benda atau tempat. Ada orang yang bisa langsung merasakan aura atau getaran berbeda saat memegang benda pusaka. Sensasi yang dirasakan bisa berupa panas, dingin, atau bahkan seperti aliran listrik halus di tangan. Ini menunjukkan kesensitifan terhadap energi tersembunyi yang terkandung dalam benda tersebut. Begitu juga dengan tempat tertentu. Saat berada di lokasi yang memiliki sejarah kelam atau pernah terjadi peristiwa tragis, perasaan menjadi berat, seolah ada kesedihan yang menyelimuti. Sebaliknya, ada tempat yang terasa nyaman dan menenangkan. Meskipun baru pertama kali dikunjungi, semua tanda ini menunjukkan bahwa ilmu leluhur bisa diwarisi tanpa disadari. Saat berada di tempat sakral atau suci, ada yang merasakan ketenangan dan kedamaian yang sulit dijelaskan. Seiring waktu, kesensitifan ini semakin kuat, hingga akhirnya mampu mengenali pola energi yang ada di sekitar dan menjadikannya petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu tanda hubungan gaib yang kuat dengan leluhur. Kesensitifan ini juga membuat mereka lebih sensitif terhadap perubahan cuaca dan energi di sekitarmu. Semua ini menunjukkan bahwa tanpa disadari, ilmu dari leluhur masih mengalir dalam diri. Sensitif terhadap tanda-tanda alam adalah bagian dari warisan gaib yang turun-temurun. Misalnya, dapat memahami perilaku burung atau serangga sebagai pertanda tertentu. Bahkan, ada yang bisa merasakan akan turunnya hujan meskipun langit masih cerah. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari kesensitifan batin yang diwariskan oleh leluhur. Selain itu, ada yang sering mengalami kejadian yang tampak seperti kebetulan, tetapi terlalu sering terjadi untuk dianggap biasa. Dalam dunia gaib, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap peristiwa memiliki makna dan alasan tertentu. Misalnya, tanpa sengaja bertemu seseorang yang membawa perubahan besar dalam hidup, atau tiba-tiba memikirkan seseorang lalu orang itu menghubungi dalam waktu dekat. Bahkan, ada yang sering berada di tempat dan waktu yang tepat seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengatur segalanya. Hal-hal semacam ini menunjukkan adanya hubungan erat dengan dunia gaib yang bekerja di balik kehidupan nyata. Dan yang ketiga, mimpi yang bermakna dan pesan gaib. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Ada kalanya mimpi terasa begitu nyata, bahkan seolah memberikan pesan tertentu. Misalnya, bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal tetapi terasa akrab, menerima pesan dari sosok misterius, atau melihat simbol-simbol tertentu yang berulang. Seringkali, mereka yang memiliki ilmu warisan akan bermimpi bertemu sosok tua berjubah putih, seseorang yang memberikan petunjuk dalam hidup. Sosok ini bisa jadi adalah leluhur yang ingin menyampaikan pesan penting. Tidak jarang juga, ada yang menerima nasihat dalam mimpi yang kemudian benar-benar berguna saat menghadapi masalah di dunia nyata. Selain itu, mimpi melihat air jernih, berjalan di tengah hutan, atau bertemu dengan hewan seperti ular dan burung hantu seringkali memiliki makna gaib yang mendalam. Misalnya, air jernih melambangkan kejernihan batin, sedangkan ular bisa berarti perubahan besar dalam hidup. Mereka yang memiliki warisan ilmu kebatinan biasanya lebih sensitif terhadap simbol-simbol ini. Bukan sekadar mimpi biasa, tetapi sebuah pesan dari alam gaib yang menuntun jalan hidup. Mimpi yang berulang seringkali bukan sekadar bunga tidur. Kadang, mimpi tertentu datang sebagai peringatan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Ada yang pernah merasa mengalami sebuah kejadian sebelumnya, padahal itu baru terjadi. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan kuat dengan alam bawah sadar dan energi leluhur yang berusaha memberi petunjuk. Sering mendapat mimpi yang terasa nyata atau bahkan seperti memberi petunjuk. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Dalam dunia kebatinan, mimpi bisa menjadi wahyu atau pesan dari leluhur. Berikutnya tanda yang keempat yaitu tertarik dengan ilmu gaib dan kebatinan sejak lama. Jika sejak kecil atau tanpa sebab tertentu merasa tertarik pada dunia gaib, primbon, atau ilmu kebatinan, itu bisa jadi panggilan batin. Seolah ada ikatan tak kasat mata yang menarik ke jalan leluhur.
Tanda lainnya adalah hubungan yang kuat dengan alam dan hewan, ketika berada di alam terbuka seperti hutan, gunung, sungai, atau laut, ada perasaan damai yang sulit ditemukan di tempat lain. Seolah-olah energi alam menyatu dengan jiwa, memberikan ketenangan yang mendalam. Bahkan, hewan pun merespons mereka dengan cara yang berbeda. Kucing yang biasanya waspada pada orang asing bisa langsung merasa nyaman. Hewan liar seperti rusa, monyet, burung, atau kupu-kupu menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa. Selain itu, mereka juga sering menangkap tanda-tanda dari alam. Misalnya, saat menghadapi dilema besar, tiba-tiba melihat elang terbang di atas, yang dalam banyak budaya dianggap sebagai pertanda untuk mengambil keputusan yang tepat. Atau ketika sedang merasa sedih dan sendirian, kupu-kupu tiba-tiba hinggap di bahu, seakan memberi isyarat bahwa mereka tidak benar-benar sendiri, bahwa leluhur masih menjaga mereka. Dan tanda yang kelima yaitu kemampuan menenangkan atau menyembuhkan orang lain dan memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Pernahkah seseorang merasa lebih tenang setelah berbicara atau berada di dekat? Atau tanpa disadari bisa membantu meringankan beban orang lain, bahkan menyembuhkan melalui doa atau sentuhan? Ini adalah tanda kuat ilmu kebatinan yang diwariskan, bukan soal wajah yang tampan atau cantik, tetapi ada sesuatu dalam diri yang membuat orang lain tertarik dan merasa nyaman. Energi yang terpancar dari dalam diri menciptakan ketenangan dan wibawa, sehingga tanpa perlu banyak bicara, orang-orang di sekitar merasa dihargai dan dipahami. Banyak yang menjadikan mereka tempat curhat. Bahkan orang asing sekalipun merasa aman saat berbicara. Ini karena tanpa disadari, mereka mampu memberi ketenangan dan nasihat yang tepat tanpa banyak kata. Energi pelindung yang mereka miliki seringkali membuat orang lain merasa lebih percaya diri dan tenang di dekat mereka. Mereka juga sering dianggap sebagai pemimpin alami, meskipun tanpa jabatan atau kedudukan. Saat ada konflik atau ketegangan, keberadaannya bisa membantu meredakan suasana tanpa harus ikut campur secara langsung. Semua ini menunjukkan adanya energi leluhur yang kuat dalam diri. Nah sahabat semula jadi, untuk semakin memahami dan mengasah ilmu yang telah diwariskan oleh leluhur, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan. Luangkan waktu untuk berdiam diri, terutama di tempat yang tenang seperti alam terbuka atau ruangan yang sunyi. Fokus pada pernapasan dan rasakan energi di sekitarmu. Biarkan batin lebih sensitif terhadap tanda-tanda yang muncul. Mendoakan leluhur secara rutin dengan bacaan Al-Fatihah, bagi yang beragama Islam, atau dengan doa sesuai keyakinan masing-masing, jika memungkinkan. Berziarah ke makam leluhur dan menghaturkan doa sebagai bentuk penghormatan. Bacalah doa berikut setiap selesai sholat atau pada waktu-waktu tenang. Ya Allah, bukakanlah mata batinku, tajamkan rasa dan firasatku, tunjukkan kebenaran yang tersembunyi dan bimbinglah langkahku sesuai dengan kehendak-Mu. Ulangi doa ini sebanyak 3 kali sambil memejamkan mata dan meresapi maknanya. Hindari pikiran negatif, iri hati, dan dendam, karena energi negatif dapat menghalangi kesensitifan goib. Rutin membersihkan diri secara batin, seperti dengan mandi keramas di malam Selasa atau Jumat untuk membuang energi buruk. Sering berjalan di alam bebas, seperti hutan, pantai, atau sungai untuk menyelaraskan energi diri dengan semesta. Perhatikan pertanda alam, seperti arah angin, suara burung, atau gerakan dedaunan yang mungkin membawa pesan tertentu. Semakin sering mengamalkan, maka semakin kuat ilmu yang diwariskan oleh leluhur. Bukan sekadar kepercayaan, tetapi ini adalah bentuk kesaktian kuno yang telah dijalankan turun-temurun. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.